Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk ke pertemuan yang kedua di perkuliahan Sistem Informasi Geografis. Kalau kemarin minggu pertama kita masih pengantar, hari ini kita sudah mulai masuk aplikasinya. Jadi untuk teman-teman pastikan nanti telah menginstal aplikasinya di laptopnya masing-masing menggunakan aplikasi ArcGIS 10.2. Kenapa? Karena minggu depan itu minggu praktikum. Jadi teorinya libur dulu ya minggu depan. Minggu depan itu praktikum full. Nanti praktikum semua. Jadi nanti kita ketemu kembali untuk yang teori itu di minggu keempat. Oke. Langkah awal untuk memulai ArcGIS, kalau sudah diinstal, itu kita buka aplikasi yang namanya ArcMap. Nah, ArcGIS itu di dalamnya macam-macam tuh. Yang kita pakai nanti aplikasinya namanya ArcMap 10.2. Aplikasinya saya samakan dengan aplikasi yang digunakan di lab. Nah, di lab itu menggunakan ArcMap 10.2. Untuk tutorial menginstalnya kayaknya bagian laboratorium itu sudah menyediakan tutorial untuk cara menginstalnya. Nanti saya share deh di grup WA untuk cara menginstal ArcGIS 10.2-nya. Oke. Kita buka ArcMap-nya. Oke, ini keterangan saja. Kalau di online nanti ada sumber daya online yang bisa digunakan di ArcGIS. Tapi kalaupun tidak, itu tetap bisa digunakan. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, untuk memulai, kita pilih New Maps ini. Jadi langkah awal kita coba untuk mata kuliah GIS. Itu kan mata kuliah nanti sudah kita ceritakan di awal pertemuan 1 kemarin. Itu nanti ada peta yang kita isi data dan informasi kan di dalamnya. Nah, langkah awal untuk mendapatkan informasi dan mendapatkan data tadi, itu kan kita harus butuh peta dulu. Nah, langkah awal hari ini kita membuat peta dulu. Nah, cara membuat petanya seperti apa? Nah, ini yang kita lakukan. Pilih New Maps di sini. Pilih yang Blank Maps. Kalau sudah, oke. Kalau sudah, nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Ini banyak tools-toolsnya, nanti kita coba. Mungkin nggak semua kita pakai, tapi nanti kita coba pelan-pelan menggunakannya satu-satu. Itu fungsinya buat apa nanti. Oke, yang pertama kita harus membuat folder dulu. Jadi saya buka Windows Explorer-nya, kita buat folder. Nah, terserah di local disk D, local disk C, silahkan. Nah, ini saya buat di local disk D. Saya sudah buat satu folder. Kebetulan saya sudah nyoba, di dalamnya sudah ada. Tapi ini saya kosongkan dulu. Ini saya hapus. Nah, silahkan membuat satu folder. Kalau saya buat folder namanya ArcGIS di sini. Nah, ini ArcGIS, saya buat folder. Nah, buat folder ArcGIS di situ. Nanti folder ini yang akan kita koneksikan dengan aplikasi ArcMap-nya. Nah, kita close lagi, kembali ke ArcMap. Kemudian pilih katalog di sini. Kalau tidak dapat katalog di sini, kalian boleh ke Windows. Nah, pilih katalog di sini. Nah, ke Windows, pilih katalog. Di sini ada katalog. Nah, tapi kalau memang sudah ada, langsung pilih di sini, sama saja tampilannya. Oke. Kemudian di situ ada folder connection. Nah, di folder connection kita klik kanan, connect to folder. Nah, connect to folder,
cari folder kita yang barusan kita buat tadi. Nah, kalau saya kan tadi di local disk D dengan nama ArcGIS. Nah, foldernya saya buka di local disk D, tadi namanya ArcGIS. Saya pilih foldernya, kemudian saya oke. Nah, jadi nanti file yang akan kita buat tersimpannya ke dalam folder ArcGIS tadi. Nah, ini masih kosong. Tadi kan sudah saya hapus tuh project yang saya buat. Nah, ini project sebelumnya yang sudah saya buat juga. Nah, kita menggunakannya yang ini. Oke. Langkah awal yang perlu kalian ketahui untuk membuat petanya itu, kita membuat peta itu menggunakan namanya save file. Nah, kalian kalau mau tahu itu di foldernya tadi, klik kanan, pilih new, kemudian pilih save file. Nah, save file. Nanti muncul tampilan create new save file nih. Nah, di tampilan ini itu untuk tipenya itu ada 5 tipe, tapi mungkin secara umum itu sebenarnya hanya ada 3 tipe saja. Ada point, ada polyline, ada polygon. Nah, kalau multi point, multi patch itu gabungan dari point saja nanti. Nah, apa bedanya point, polyline, dan polygon? Nah, kalau point ini biasanya digunakan untuk membuat misalkan titik-titik tertentu, misalkan rumah, jembatan, ATM, dan yang lainnya. Itu titik-titik seperti itu di dalam peta, nanti kita buatnya pakai poin. Nanti kita coba satu-satu. Kita gunakan satu-satu, nanti apa bedanya. Kemudian yang kedua ada polyline. Polyline ini bentuknya garis-garis. Biasanya sih digunakannya untuk membuat ruas jalan. Nah, ruas jalan itu menggunakannya polyline. Kalau polygon itu bentuknya hasil dari pembuatannya nanti itu bentuknya dalam bentuk area. Nah, biasanya untuk menghitung luas wilayah, membuat peta pulau seperti itu menggunakannya polygon. Nah, kita coba buat yang polygon dulu. Kita buat area misalkan. Kita buat yang polygon, klik polygon, tapi jangan langsung oke. Kita klik dulu bagian sini, edit. Nah, pastikan dulu polygon, edit. Nah, kalau mau dibuat namanya nama save-nya tadi, itu silakan diganti. Misalkan kita membuat nama kota, misalkan. Kota. Ini kota. Polygon, kita pilih edit. Oke. Untuk di sini, di edit, kita pilih yang geographic coordinate system. Jadi koordinat geografiknya kita pilih dulu. Biar nanti untuk kita membuat peta, itu menggunakan koordinatnya yang sudah ada di bawaannya si ArcGIS-nya atau ArcMap-nya. Kita klik, oke, kita klik, kita pilih yang dunia, yang world, yang dunia nih. Kita pilih yang dunia, kita pilih yang paling baru, kita pilih yang WGS 1984. Nah, kita pilih yang WGS 1984. Pastikan terpilih ini. Kalau sudah oke, nah pastikan juga di sini terubah. Kalau belum terubah mungkin belum terklik atau bagaimana. Kalau sudah terubah, kita pilih oke. Nanti secara otomatis di sebelah sini ada layer yang namanya kota. Jadi untuk teman-teman yang sudah pernah belajar Photoshop, Corel, dia bentuknya layer nanti save-nya itu. Jadi membuat peta itu mirip-mirip dengan kalau sudah tahu konsepnya Photoshop, konsepnya Corel itu sudah bisa harusnya. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah pastikan dulu skala yang mau kita buat. Misalkan skalanya kita buat 1:10.000 misalkan. Nah, skalanya kita buat dulu ini. Nanti kita jelaskan lebih lanjut lah tentang skala. Kalau sudah, kalian ke menu editor yang ini. Kalau belum muncul, klik yang ini, editor toolbar. Nah, ini kalau kalian klik editor toolbar, nah dia hilang. Nah, ini editor toolbar. Ini saya sematkan di sini, ini harusnya bentuknya Nah, harusnya dia seperti ini, terpisah seperti ini.
Nah, tapi kalau kalian tidak mau repot, masukkan di sini juga silahkan. Atau mau masukkan di samping sini juga silahkan. Sama saja. Oke. Saya buat di sini saja deh. Oke. Kalau sudah, kalian pilih di sini di editornya, itu pilih Start Editing. Pilih Start Editing. Nah, Start Editing. Oke, tunggu dulu sebentar. Start Editing. Setelah itu, kalian tidak bisa langsung membuat petanya, tapi pilih dulu di bagian pojok kanan sini, Create Feature. Nah, Create Feature di sini, klik satu kali lagi. Nah, nanti ada tampilan di sebelah kanan, kotak dialog di sebelah kanan, kalian klik kota di sini. Nah, ini sudah kalian bisa lakukan pembuatan peta. Misal kita buat, klik satu kali. Nah, klik, klik, klik. Oke, misalkan kita buat, anggap suatu pulau kita buat. Kan tadi polyline kan gunanya untuk membuat pulau atau luas wilayah gitu kan. Nah, untuk mengakhirinya, temukan titik yang pertama dengan titik yang terakhir, kemudian klik 2 kali. Nah, jadi seperti itu. Misalkan sudah dibuat, kita stop editing lagi. Do you want to save your edit? Yes, simpan. Dan ini juga bisa diubah ya warnanya. Misalkan kita mau ubah warnanya, klik aja di sini. Misalkan warna biru. Oke, kita oke saja. Nah, jadinya warna biru. Kalau misalkan kita mau bikin lagi wilayah, ya bikin lagi, kita start editing lagi, bikin lagi seperti itu. Dan seterusnya. Oke, coba kita bedakan dengan yang lain ya. Kita bedakan, kita masuk ke katalognya lagi. Kita klik kanan di folder yang kita buat tadi, klik kanan, kita new save file lagi. Misalkan kita buat di sini jalan. Kita buat yang polyline. Kita buat. Paling sering sebenarnya yang digunakan itu polygon nanti karena luas daerah. Nanti kalau sudah polygon dibuat, nah baru kemudian jalan-jalan menggunakan polyline. Jangan lupa kita edit, kita pilih koordinatnya yang world, kemudian WGS 1 1984. Oke, kalau sudah oke. Nah, jadi 2 jalan. Kalau memang sudah ada jalan, editornya kita start editing sama seperti tadi. Oke, kalau sudah kita create feature. Nah, di sini feature-nya kita klik. Nah, kita coba buat. Nah, ini lain. Misalkan ada jalan atau apa. Nah, kita buat. Dia bentuknya garis-garis. Misalkan atau jalan di sini ya, kita buat ya. Di sini sampai sini misalkan. Nah, kita buat lagi misalkan ada jalanan di sini. Nah, misalkan seperti itu. Nah, bentuknya untuk yang polyline, bentuknya untuk garis-garis seperti itu ya, membuat jalan sih paling sering. Oke, kita stop editing. Simpan saja, oke. Nanti jadinya seperti ini. Dia ada layer ini. Layer jalan dan layer kota. Kalau jalan yang kita hilangkan, dia nggak akan muncul. Sama kan kayak Photoshop ya. Bisa kita hidden. Nah, hidden untuk kota. Oke. Oke, kita coba buat satu lagi yang poin. Kita coba buat satu lagi ke katalognya lagi. Kemudian kita kita buat save file baru, save file yang bentuknya poin. Nah, ini poin rumah deh, misalkan kita buat rumah poin. Jangan lupa koordinatnya kita gunakan yang sama, dunia, kemudian WGS 1984. Oke, kalau sudah oke. Oke, start editing. Sama seperti tadi, pastikan kita pilih yang rumah. Nah, kita buat titik-titiknya. Nah, dia bentuknya titik. Nah, misalkan di sini ada rumah. Nah, titik.
Nah, ini belum kita isi data ya, baru gambarnya saja. Oke, ini baru gambarnya saja. Oke. Nah, itu. Oke. Nah, misalkan seperti itu, stop editing. Oke. Simpan aja, yes. Nah, bentuknya buat petanya seperti itu. Nah, petanya nggak kacau kayak gini ya. Nah, biasanya mereka membuat peta itu menjiplak dari peta yang sudah ada. Nah, nanti kita coba setelah ini kita coba jiplak dari peta yang sudah ada. Oke. Sebelum itu pastikan juga, mohon maaf, pastikan juga di folder ArcGIS tadi tersimpan. Ya, ini kalau tadi kalian perhatikan itu kosong, ini sudah ada isinya. Kenapa sudah ada isinya? Tadi kita buat jalan, kita buat kota, kita buat rumah kan tadi itu. Nah, ini semua file dari ArMap-nya tadi. Oke, ini saya simpan dulu, saya close. Kalau dia minta simpan, kita simpan. Simpan di folder ArcGIS yang di local disk D. ArcGIS. Nah, kita buat misalkan latihan 1. Misalkan kita simpan dulu. Oke, kita simpan nih latihan 1. Ini save file semua. Oke, saya sudah punya file untuk peta Indonesia. Kita coba buka lagi ArMap-nya, latihan yang kedua ya. Latihan yang kedua, kita coba menjiplak dari peta yang sudah ada. Namanya digitasi, ngejiplak. Nah, ngejiplak dari peta yang sudah ada. Bagaimana dengan konsep dasar yang sama di latihan 1 tadi. Cuman sudah ada gambar dasarnya saja. Oke. Oke. Saya buat baru, new maps. Oke. Blank maps dulu. Ini kalau mau diubah dari awal silahkan, tapi nanti kalau mau disimpan di akhir juga silahkan. Saya klik OK dulu. Nah, langkah awal yang tadi saya ulang kembali. Kita munculkan katalog dulu di sini. Nah, katalog dulu di sini. Katalog itu kalau memang tidak ada di Windows ini, pilih yang katalog. Oke, kita harus pilih yang katalog, nanti muncul katalog di sini. Nah, ini project yang sebelumnya biasanya kalau di laptop kita itu nggak akan hilang untuk project yang sebelumnya. Kecuali kita disconnect folder. Nah, disconnect folder bukan berarti menghapus, tapi dia mendisconnectkan folder tersebut dari aplikasi ArcMap kita. Nah, ini saya punya file di dokumen. Ini sudah saya koneksikan juga. Cara koneksinya sama tadi kalau kita ini connect to folder, kemudian pilih tadi saya punya di dokumen. Saya sudah yang saya contohin di awal kemarin. Nah, itu di awal kemarin, di awal barusan tadi di latihan pertama tadi maksudnya. Nah, caranya seperti itu. Ini file saya di dokumen yang ada nih. Nah, saya punya sudah peta Indonesia. Nah, di dalam sini ada Indonesia Kabupaten Kota .shp. Jadi sudah ada di dalam sini peta Indonesia dengan kabupaten kota di dalamnya. Nah, nanti mungkin ini filenya akan saya bagi untuk latihan kalian. Oke, saya tarik. Kita drag, kita tahan, klik kanan, tahan. Oh ya, sebelum ini saya sarankan untuk menggunakan ArcMap itu pakai mouse ya, pakai mouse. Kalau pakai touchpad itu sangat sulit, sama kayak kalian mendesain pakai Corel, pakai Photoshop. Kalau kita pakai touchpad itu agak kesulitan kayaknya. Jadi pakai mouse saya sarankan. Oke, kita drag, kita tarik dari sini ke sini. Nah, di sini ada peta Indonesia. Di sini ada peta Indonesia. Nah, kita tidak mungkin mendigitasi sebanyak ini kan ya. Kita nanti digitasi beberapa pulau. Ini sudah ada datanya ya. Ini sudah ada data kabupaten kota di dalamnya. Nanti termasuk Tarakan itu sudah ada di sini. Kalau mau lihat datanya itu di Indonesia kabupaten kota nih di layar ini. Kalian klik kanan. Kemudian open attribute table. Nah, di sini ada data semua. Ntar saya kasih perbesar saja ya dulu ya. Nanti saya minimize kembali. Nah, ini semua kabupaten kota di Indonesia
Walaupun ini nggak update kayaknya. Ini kalau kita lihat Tarakan itu kalau saya tidak salah di sini ada nih. Nah, oh nggak update sudah, ini sudah Kalimantan Utara nih, sudah yang terbaru nih. Oke, ini petanya sudah terbaru Kalimantan Utara, Tarakan sudah masuk Kalimantan Utara, sudah ada Bulungan dan yang lainnya. Oke, kita coba mendigitasi salah satu pulaunya, misalkan jangan Tarakan lah, misalkan kita coba mendigitasi Nunukan ya, misalkan Nunukan ya Tarakan. Cara memilihnya adalah dengan mengklik bagian ujung kiri dari kabupaten atau kota yang kita pilih. Nah, di sini nih. Nanti klik sekali sampai di warna hijau seperti ini. Kalau kalian minimize, nah itu sudah terpilih. Nah, ini Nunukan nih. Nah, Nunukan. Atau mau pilih yang lain lagi misalkan. Kita pilih lagi misalkan Malinau ya. Kita pilih Malinau misalkan. Oke, kita pilih Malinau. Kita minimize. Nah, ini Malinau. Nah, jadi kita bisa ngelihat luas wilayah Malinau itu seberapa, luas Tarakan berapa, luas Nunukan berapa tuh. Oke, misalkan ini saya close, nanti bisa dibuka lagi, tinggal caranya sama, klik kanan, open attributable. Nah, di close juga nggak apa-apa. Oke, ini peta apa tadi kita pilih? Malinau ya. Nah, selanjutnya sebenarnya kita harusnya biar gampang, kita bisa memilih skalanya. Misalkan kita ganti skalanya 1/10.000. Atau tadi kan 1/4.000 atau 1 juta gitu misalkan. Nah, untuk mendigitasi ini kan ada garis luarnya ya. Nah, garis luar ini yang akan kita digitasi, yang akan kita digitasi, kita jiplak ngikutin alur dari dari pinggiran dari Kabupaten Malinau ini. Nanti kita digitasi misalkan. Cara digitasinya kalau kalian mau ingat tadi, kita ke katalog, kita klik kanan di font. Oke, mungkin untuk Kabupaten Malinau agak besar untuk mendigitasinya, butuh waktu yang cukup lama. Karena ini untuk latihan saja, mungkin daerahnya saya ubah. Tetap di Kalimantan Utara, kita cari Kalimantan Utara. Oke, kita coba pilih Tarakan. Oke, coba pilih Tarakan. Tabelnya saya minimize kembali. Saya close. Nah, ini Pulau Tarakan. Kita coba mendigitasi, nggak usah Pulau Tarakan. Kalau Pulau Tarakan juga agak besar. Nah, kalau kita zoom, kita pulau yang termasuk ke dalam Pulau Tarakan, tapi di luar nih. Nah, ini nggak tahu pulau apa, Pulau Sadau mungkin ya namanya, atau pulau apa. Yang tahu mungkin nanti kasih tahu teman-temannya ini pulau apa. Oke, ini kita anggap Pulau Sadau ya. Kita mau coba digitasi ini. Nah, langkah awal untuk mendigitasi sama persis dengan latihan yang pertama. Latihan yang pertama itu kita coba buat save-nya dulu, save filenya dulu. Nah, save filenya, cara membuatnya kita ke katalog. Kita pilih folder yang kita koneksikan tadi. Nah, ini kan baru file dasarnya saja, file Indonesia Kabupaten Kotanya tadi. Nah, kita coba buat save file baru. Kita coba new, kemudian pilih save file. Karena kita mau buat area, kita kasih nama dulu deh, Pesadau. Nah, untuk membuat nama save file, jangan menggunakan spasi. Kita pilih yang polygon ya, karena ini untuk area. Nah, untuk area kita pilih yang polygon. Kita pilih polygon, jangan lupa editnya kita buat dia ke dunia, kemudian pilih yang WGS 1984. Kalau sudah, ini pastikan juga di sini. Kemudian oke. Nah, muncul satu save file itu dengan nama Pesadau di sini. Kita ubah dulu warnanya, kita coba orange. Kita oke. Nah,
kita coba mulai mendigitasi. Ini editornya saya punya. Di editornya kita sebelum start editingnya, kita coba pilih option. Nah, kita use classic snapping. Untuk sticky move tolerance-nya, pilih aja, bikin aja situ 1 miliar atau 1 triliun, silahkan dibuat yang agak banyak, jangan sampai nilai 0 atau minus. Kita buat apply, nanti fungsinya buat apa nanti dijelaskan di akhir deh. Kita apply, kita oke. Kemudian kita start editing. Start editing untuk mempermudah menjiplak. Itu sebelum kita jiplak dia, kita digitasi dia, kita pilih dulu yang snapping, kemudian snapping window. Untuk yang layernya kita punya, yang Pulau Sadau, yang save filenya Pulau Sadau itu vertex, edge, dan end-nya kita aktifkan, kita centang ketiganya. Kalau sudah, sebelum mulai digitasi, kita memulainya dengan mengklik create feature. Nanti tampilan kotak dialog di sini, pilih yang save filenya Pulau Sadau. Nah, ini sudah bisa mulai digitasi. Digitasi terbaik adalah digitasi yang kita zoom atau kita dekatkan. Nah, ini kita dekatkan. Nah, ini kita dekatkan, garisnya kita sesuaikan dengan garis ini. Nah, itu yang baik. Nah, tapi untuk contoh saja kita gunakan digitasi kasar saja. Nah, kita juga bisa menggunakan zoom in dan zoom out-nya lewat sini atau menggesernya lewat sini, itu juga bisa. Nih. Zoom in, zoom out lewat sini itu bisa. Oke, kita coba create feature, kemudian Pulau Sadau, kita coba digitasi ya, kasar saja. Nanti kita bedakan digitasinya jika kita menggunakan digitasi kasar atau digitasi yang tidak kita zoom in. Seperti sekarang dengan kita zoom. Nah, itu pasti nanti akan ada bedanya. Ini saya digitasi kasar saja. Oke, kita selesaikan. Nah, ini saya buat agak jauh-jauh ya biar cepat. Tapi nanti untuk praktikumnya, biasanya penilaian asisten praktikumnya itu adalah dari kerapian kalian mendigitasi. Jadi semakin rapi digitasi yang kalian buat, semakin bagus nilai kalian. Oke. Kemudian kita untuk akhirnya kita temukan titik yang awal dengan titik yang akhir, kita klik 2 kali. Oke, nah ini hasil digitasi kita. Ini hasil digitasi kita. Kalau kita lihat, misalkan kita nonaktifkan gambar aslinya, nah ini pulaunya, atau kita nonaktifkan Pulau Sadaunya, nah ini gambar aslinya. Nah, ini sudah mirip. Nah, tapi sebenarnya kalau kita zoom, kemudian kita tarik misalkan, nah ini pakai yang tangan ini untuk ini. Kalau kita zoom, nah ini kan tidak rapi kan ya. Nah, ini ada daerah-daerah yang tidak terdigitasi nih. Nah, biasanya penilaian dari asisten praktikumnya itu kerapian kalian mendigitasi ini. Semakin rapi kalian buat. Nah, kalau mau di zoom seperti ini sambil kalian digitasi. Nah, ini nanti diperiksanya kurang lebih bentuknya seperti itu. Oke, kalau sudah pertemuan kali ini sih materinya cuman itu. Untuk digitasi saja mungkin cukup, nggak usah banyak-banyak dulu. Karena nanti untuk pengisian data atau pengisian informasi nanti kita di pertemuan selanjutnya saja. Sekali lagi saya ingatkan untuk pertemuan minggu depan itu adalah pertemuan praktikum
Jadi jangan sampai tidak hadir karena itu ada pengambilan nilai di sana nanti. Kita libur dulu untuk teorinya, nanti minggu depannya lagi. Selanjutnya nanti kita lanjutkan lagi untuk teorinya. Kalau sudah, kita simpan saja file ini, kita close, simpan, kita pilih save-nya yes saja. Nah, yes nanti ke directory yang yang kita tentukan tadi di awal. Kalau saya tadi di awal saya tentukan. Oke, cukup pertemuan kali ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Selamat mencoba, semoga sukses praktikumnya. Nanti file-file latihannya, nanti termasuk slide video ini yang sekarang kalian sedang tonton. Nanti linknya juga akan saya taruhkan di e-learning, termasuk nanti gambar kota Indonesia yang tadi kita contoh latihannya. Itu juga akan saya taruh di e-learningnya. Selamat mencoba, sekali lagi saya bilang semoga sukses praktikumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.